Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Miftahuliana dengan NIM 220491 dari kelas RA5 Manajemen semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan tanggung jawab bisnis yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Baik, langsung saja kita mulai dari bab 1 yaitu tentang bisnis yang beretika. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja atau pemegang saham atau masyarakat. Adapun beberapa alasan mengapa etika bisnis penting. Yang pertama itu ada reputasi dan kepercayaan. Yang kedua ada kepuasan pelanggan. Yang ketiga keberlanjutan jangka panjang. Yang keempat hubungan rekan bisnis yang baik. Yang kelima tanggung jawab sosial. Yang keenam kepuasan karyawan. Yang ketujuh kepatuhan hukum. Yang kedelapan keuntungan jangka panjang. Selanjutnya yaitu keuntungan berbisnis secara etis. Yang pertama ada kepercayaan konsumen, yang kedua loyalitas pelanggan, yang ketiga diferensiasi dari pesaing, yang keempat pemikiran jangka panjang, yang kelima inovasi dan kreativitas, yang keenam dukungan masyarakat, yang ketujuh dukungan dari investor. Nah, adapun menurut Sonny Keraf 1998 menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Yang kelima, prinsip integritas moral. Nah, adapun beberapa nilai-nilai etika bisnis yang dinilai oleh Adi Warman Karim, Presiden Direktur Karim Business Consulting, yang seharusnya jangan dilanggar yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua keadilan, yang ketiga rendah hati, yang keempat simpatik, yang kelima kecerdasan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan dalam etika bisnis. Yang pertama, menuangkan ke dalam hukum positif. Yang kedua, mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang ketiga, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Yang keempat, pengembangan spek kata. Selanjutnya kita memasuki bab 2 yaitu tentang perusahaan dan pemangku kepentingan. Nah, apa sih pemangku kepentingan itu? Pemangku kepentingan adalah seseorang, kelompok, atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepentingan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas suatu bisnis, organisasi, atau proyek. Nah, pemangku kepentingan dapat menjadi anggota organisasi tempat mereka memiliki kepentingan atau mereka tidak dapat memiliki afiliasi resmi. Jadi pemangku kepentingan dapat memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan atau proyek suatu organisasi. Dukungan mereka seringkali diperlukan untuk kesuksesan bisnis dan proyek. Nah, adapun jenis pemangku kepentingan. Jadi jenis pemangku kepentingan ini yang paling umum, yang pertama itu investor, yang kedua kreditor, yang ketiga pemasok, yang keempat masyarakat. Jadi pemangku kepentingan sering dikelompokkan ke dalam dua kelompok utama, yaitu pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Adapun teori pemangku kepentingan. Nah, manajerial kapitalis adalah sebuah paradigma mengenai penguasaan perusahaan-perusahaan kapitalistis oleh manajer. Manajerial kapitalis didefinisikan sebagai perubahan pengelola atau kontrol atas perusahaan kapitalis dari pemilik. Nah, ke para manajemen eksekutif. Tentu saja undang-undang korporasi yang ruhnya dilahirkan pada era di mana pemilik kapitalis sangat dominan atau perlu memberikan jaminan bahwa para manajer tersebut bekerja untuk para pemilik.
Nah, di dalam pemangku kepentingan juga ada aspek ideologi. Nah, aspek ideologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Friedman, jika manajer perusahaan mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial dalam membuat keputusan bisnisnya, maka dia sudah melanggar tanggung jawabnya atau fiduciary obligation pada pemilik perusahaan. Tentu saja sebagai individu, seorang eksekutif manajer boleh saja menggunakan uangnya sendiri atau bukan uang orang lain atau investor untuk menjalankan program-program sosial yang disukainya. Lanjut kita memasuki bab 3 tentang globalisasi dan etika bisnis. Adapun pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Lawrence Rothenberg, globalisasi adalah sebuah percepatan dan intensifikasi dalam interaksi dan merupakan sebuah perpaduan antara perusahaan, pemerintah, dan orang-orang dari negara yang berbeda. Menurut Selo Semarjan, globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat di seluruh dunia. Adapun proses globalisasi. Nah, menurut James Petras menjelaskan bahwa proses globalisasi terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama fase pertama globalisasi, yang kedua fase kedua globalisasi, dan yang ketiga fase ketiga globalisasi. Selanjutnya itu organisasi bisnis dalam lingkungan global. Nah, pada tahun 2001, Parlemen Negara Prancis mengesahkan regulasi dalam bidang ekonomi. Regulasi tersebut berbunyi bahwa perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham di Prancis harus memperhatikan kondisi lingkungan dan sosialnya yang meliputi yang pertama itu sumber daya manusianya dulu. Jadi, indikator pekerjaan, remunerasi, dan sebagainya. Jadi kita harus memperhatikan dulu nih sumber daya manusianya. Yang kedua yaitu komunitas. Nah, perhatian pada penduduk setempat. Yang ketiga, standar tenaga kerja atau bisa dibilang taat pada konvensi PBB atau ILO. Nah, perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan induk perusahaan internasional. Selanjutnya adapun pengertian etika dalam berbisnis. Etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan sebuah bisnis. Menurut seorang ahli, Muslik mendefinisikan etika bisnis adalah suatu pedoman mengenai tata cara ideal dalam mengatur dan mengelola bisnis dengan mengacu pada norma dan moralitas yang berlaku. Adapun tujuan etika bisnis. Nah, etika bisa dikatakan sebagai sebuah standar atau pedoman dalam melakukan proses kegiatan bisnis. Oleh karenanya ada tujuan utama yang lebih besar yaitu menjaga keteraturan, membangun sistem moral, dan memandu tingkah perilaku di dalam organisasi perusahaan. Di sini juga ada prinsip etika bisnis. Yang pertama berintegritas, yang kedua jujur, yang ketiga loyalitas, yang keempat keadilan, yang kelima taat hukum, yang keenam akuntabilitas, yang ketujuh berkomitmen terhadap kesempurnaan, yang kedelapan menjaga kehormatan orang lain, yang kesembilan saling menguntungkan. Adapun contoh etika bisnis yang baik dan benar. Yang pertama, etika bisnis menjelaskan produk secara jujur ke klien. Yang kedua, etika bisnis jujur ke calon investor soal kondisi perusahaan. Yang ketiga, etika bisnis tidak membocorkan rahasia perusahaan saat sudah resign. Yang keempat, etika bisnis mengerjakan tugas yang diberikan atasan semaksimal mungkin. Selanjutnya kita memasuki bab 4 tentang teori etika bisnis. Nah, teori etika bisnis ini secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Namun, ada 4 teori besar yang juga dipelajari dalam konsep tersebut. Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma perilaku manusia yang dianggap baik
atau tidak baik. Dalam etika masih dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Nah, melihat banyaknya pelanggaran etika yang terjadi antara perusahaan dan stakeholder memunculkan asumsi bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi etika bisnis. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, pressure yang didapatkan karena persaingan kompetitor. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kesalahan operasional. Yang keempat, pengetahuan individu akan etika. Yang kelima, demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Adapun relevansi etika dalam bisnis. Relevansi etika dalam bisnis, banyak peristiwa bisnis yang menunjukkan penurunan kualitas berbisnis dan merugikan kepentingan konsumen serta masyarakat luas. Seperti tindakan monopoli, penipuan, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Perilaku pebisnis dunia semakin mengkhawatirkan keselamatan dan kelestarian lingkungan. Keresahan masyarakat terhadap penurunan kualitas kehidupan manusia semakin besar. Beberapa keadaan mendorong perubahan sistem bisnis, antara lain tata cara bisnis dari bertani berubah cepat menjadi industri menggunakan mekanis dalam produksinya, sehingga mempercepat produksi dan mempercepat perubahan konstelasi alam sekitar. Nah, selanjutnya di sini ada bab 5 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pengertian tanggung jawab perusahaan. Perkembangan tanggung jawab perusahaan secara simultan, perusahaan akan menjalankan 3 jenis tanggung jawab yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingan, di mana ketiga tanggung jawab tersebut harus dijelaskan secara seimbang. Penekanan kepada salah satu jenis tanggung jawab saja akan menyebabkan perusahaan berjalan secara tidak optimal. Di sini pun ada keuntungan audit kerja. Yang pertama, melibatkan stakeholder dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab kepada stakeholder utama. Yang ketiga, memberikan garis besar yang berguna untuk aktivitas perusahaan. Yang keempat, menyediakan kepercayaan pada hasil akuntansi pertanggungjawaban sosial. Yang kelima, pengukuran untuk beberapa perluasan mengamati dampak sosial organisasi. Yang keenam, menstimulus timbulnya praktek yang jujur dibutuhkan waktu dan usaha dari organisasi. Adapun audit kinerja tanggung jawab sosial. Nah, merupakan suatu proses di mana organisasi dapat menentukan kewajaran kinerja sosial mereka, melaporkan dan mengembangkan kinerjanya. Audit pertanggungjawaban sosial diharapkan dapat dipergunakan untuk menilai dampak sosial dari kegiatan perusahaan, mengukur efektivitas program perusahaan yang bersifat sosial, dan melaporkan sampai beberapa jauh perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Yang terakhir ada bab 6 tentang hak dan kewajiban pemilik usaha. Nah, hak dan kewajiban pemilik usaha. Pengertian pemilik usaha. Yang A itu orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Yang B, orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang C, orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukannya di wilayah Indonesia. Adapun hak pemilik usaha. Jadi secara singkat, pemilik usaha atau perusahaan ini memiliki hak yang tercantum dalam uraian Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, hak-hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan. Yang kedua, perusahaan berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. Yang ketiga, perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau karyawan yang melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Adapun hak dan kewajiban tenaga kerja. Nah, pengertian tenaga kerja.
Jadi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dan adapun hak tenaga kerja. Nah, banyak jenis hak lain yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja selain imbalan dalam bentuk materi. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah hak tenaga kerja secara garis besar yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hak tenaga kerja diatur dalam bab 3 tentang kesempatan dan perlakuan yang sama, bab 5 tentang pelatihan kerja, bab 6 tentang penempatan tenaga kerja, dan bab 10 tentang perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. Adapun hak dan kewajiban pemilik usaha terhadap pekerja. Nah, salah satu yang diatur adalah hak dan kewajiban perusahaan terhadap para pekerja, termasuk hak dan kewajiban perusahaan terhadap para pekerja yang bekerja melebihi batas waktu. Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari atau malam hari. Jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. Baiklah, mungkin itu saja rangkuman materi yang dapat saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.